Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Pak Kolik akan membacakan surat Al-Buruj lanjutan yang kemarin, yakni ayat 11 sampai dengan ayat 22 yang nanti sedikit demi sedikit akan perlu saya sampaikan beberapa pemahaman tentang ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan, saya ulang, kita sudah pernah membahas hukum nun sukun dan tanwin. Di situ ada idhar, ikhfa, iklab, idgham bi gunna dan idgham bila gunna. Kita sudah pernah membahas yang namanya hukum mim sukun, ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi dan idgham mimi atau misli. Kita sudah pernah membahas yang namanya qalqalah, yang hurufnya ada disingkat baju di toko atau qadabu jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Kita sudah membahas al-qamariyah dan al-syamsiyah. Kita sudah pernah membahas yang namanya mad tabi'i. Kita sudah pernah membahas ada mad cabang yang namanya mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil, yang mana dua-duanya adalah mad yang menghadapi hamzah. Ada yang di dalam satu kalimat, ada yang tidak dalam satu kalimat. Sering-sering saya sampaikan itu materi jangan hanya pada saya saja, namun apa yang kalian ketahui tentang ilmu tajwid, baik melalui buku atau keterangan yang lain, tolong selalu diulang-ulang, diteliti kembali. Nah, dengan membaca
surat Al-Buruj ayat 11 sampai ayat 22 tadi, anak-anak juga perlu membaca bitartil dengan tenang, dengan memakai makhraj tajwid dengan baik, semampunya dicoba di rumah seperti yang sudah saya baca tadi. Surat apapun, walau hanya satu ayat, jangan lupa selalu membaca Al-Quran. Nah, pelajaran kita kali ini akan saya tambah. Kita sudah pernah membahas mat tabi'i dan mat far'i, yang mana mat far'i sudah saya sampaikan, ada mat jaiz munfasil, ada mat wajib muttasil. Nah, sekarang yang ketiga adalah mat arid lis sukun. Nah, pegangan kitab saya adalah sebagaimana karangan Syekh Basori Alwi dari Singosari. Di sini adalah pokok-pokok ilmu tajwid atau mabadi ilmu tajwid. Bisa kalian buka kalau di rumah punya. Itu halaman 52, ada keterangan mat arid lis sukun. Nah, mat arid lis sukun yaitu mat yang menghadapi sukun atau yang bertemu sukun, dikarenakan berhenti atau waqaf, sehingga harus dimatikan dengan begitu. Menghadapi sukun jelas harus dimatikan atau disukun karena posisinya adalah waqaf. Nah, boleh dibaca 1, 2, bahkan 3 alif. Contoh, nah, ayat 11 dulu. Coba ayat 11 pada akhir ayat, boleh kalian lihat di surat Al-Buruj. Zalikal fawzul kabir. Kabir secara teks kan kabiru. Karena waqaf maka bukan ru lagi tapi harus dimatikan. Akhirnya mat ini menghadapi sukun. Mat itu panjang. Di mana ada mat tabi'i kan sebetulnya bi kan mat tabi'i itu. Tapi menghadapi sukun, roknya yang disukun kabir. Jadi di mana ada mat yang bacaan panjang menghadapi sukun, maka itu dinamakan mat arid lis sukun. Ya. Zalikal fawzul kabir. Kabir. Enggak boleh membaca Zalikal fawzul kabir. Nah, salah. Kabiru salah. Karena waqaf kabir begitu. Boleh dicoba dan coba ini saya lihat ya yang mana sebetulnya ya di sini sudah banyak disampaikan mat cabang menghadapi, sebab di sini hanya ada 2, menghadapi hamzah dan menghadapi sukun di halaman 48. Ya, kebetulan yang kita bahas adalah menghadapi sukun dan namanya adalah mat arid lis sukun. Ya. Seperti itu. Ya. Baik. Selanjutnya bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat ayat 12. Contoh cukup 2 aja, ayat 11 sampai 12. Selainnya bisa kalian tanyakan melewati WA saya atau ketika kita nanti sudah offline. Coba ayat 12 saya baca. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Syadidun. Karena posisi waqaf berhenti maka harus disukun. Syadid. Nah, ini adalah mat arid lis sukun. Hampir bacaan mat ketika posisinya di waqaf
hampir-hampir semuanya dinamai mad arid lis sukun. Demikian yang bisa disampaikan materi kita kali ini, bisa dipelajari di rumah. Jangan lupa selalu membaca Al-Quran. Saya kira itu anak-anak. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Tolong seyogianya selalu belajar sehingga ilmu kita bertambah dan bertambah. Tidak ada ya, ilmu semakin kita pelajari ya, maksud saya akan selalu minta tambah. Nah, itu ilmu. Hampir semua keranjang di dunia ini akan penuh karena isinya. Tapi hanya keranjang ilmu, semakin diisi, semakin minta tambah, semakin kurang. Itu pesan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.